sahabat kasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Apa kabar saudaraku semua? Semua di dalam damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus, amin. Baik, sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, terlebih dahulu kita dengarkan tipuan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Bapa kami yang di sorga atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Pada hari ini kami ibadah doa puasa di Yayasan Sola Gracia Medan. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang mengambil bagian peniup sopar, doa pembuka, singer, pendoa, syafaat, serta hamba-Mu penabur kebenaran firman, supaya kebenaran firman menjadi peneguhan iman dan rema kehidupan kami. Bapa Surgawi, berkati kami semua yang mengikuti ibadah doa puasa ini, pengurus, pengerja Yayasan Sola Gracia Medan, serta jemaat Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga kami berdoa, alat-alat kami supaya tidak ada gangguan-gangguan. Ya Bapa, berkatilah keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, anak, menantu, cucu, serta harta benda bergerak maupun tidak bergerak, supaya ditutup bungkus dengan darah kuasa Yesus Kristus. Bapa Surgawi, berkatilah ibadah ini, ibadah doa dan puasa, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, supaya berjalan dengan yang baik. Inilah doa kami, doa permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita semua bagi berdiri. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan, amin. Ya, dengan iman kita mau katakan yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Ya, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Saudara, dengarlah kata membawa kebebasan bagi semua orang. Tiapkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara dengarlah.
Demikian jiwa kami haus akan Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu yang rindu jamahan dan lawatan pada hari ini. Kau urapi kami pribadi lepas pribadi Bapa, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Kristus yang memenangkan banyak jiwa untuk datang kepadamu. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan azab, hatiku rindu menyembahmu seperti rusa. Engkau adalah perisai hidup kami ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau yang mampu memberikan kasih yang begitu luar biasa bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, saat ini ketika kami memuji menyembah-Mu, dengan iman kami mau katakan bahwa setiap yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus, yang luka batin Engkau sudah membalut dengan cinta kasih-Mu, bahkan yang berbeban berat Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan, yang miskin diperkaya dan yang kaya menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah pujian pengagungan ini menjadi doa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, karena semua kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita diurapi Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana pada hari ini juga Tuhan kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Bapa. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya Tuhan, Kau suci kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa-doa yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya, penyebar hoak yang pada saat ini Tuhan merajalela di media sosial. Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau berikan roh pertobatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak lagi melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, Kau singkapkan segala kesalahannya, supaya mereka Tuhan tetap berjalan dalam koridor Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan, di mana COVID-19 sudah mulai menurun dan semua masyarakat sudah beraktivitas dalam kesehariannya. Namun Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau Tuhan tetap menuntun kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap waspada dalam kenaikan COVID-19 ini. Kami tetap Tuhan menjaga kesehatan kami. Kami tetap Tuhan menyeimbangkan makanan kami sehingga imun kami tetap Tuhan stabil. Kami percaya Tuhan kenaikan COVID-19 tidak akan terjadi lagi di bumi kami ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikan kepada kami ingatan, Roh Kudus selalu menuntun kami Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami tetap menjaga protokoler kesehatan. Kami semua Tuhan tetap memakai masker, tetap mencuci tangan sebanyak mungkin Bapa, dan kami menjaga jarak, sehingga Tuhan COVID-19 ini Tuhan tidak lagi menjangkit bagi kami perorangan, dan juga kami percaya Tuhan kami semua sehat-sehat Tuhan, karena kami Tuhan mentaati protokoler kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat seluruh tim medis yang melayani di rumah sakit mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan dalam menghadapi orang-orang yang sakit Tuhan. Begitu banyak persoalan yang dihadapi mereka Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus selalu memberikan kepada mereka Tuhan pemeliharaan, maka mereka Tuhan kuat dan tetap sehat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua ini bisa mereka dapatkan karena Tuhan berkuasa atas diri mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah rangkaian doa-doa kami yang kami mohon kepada-Mu. Biarlah Tuhan Kau dengarkan segala doa dan seruan kami, sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, bagaimanapun keadaan kita selalu bersuka cita kepada Tuhan dan juga tetap berdoa, dan kita tetap bersyukur atas semua anugerah Tuhan kepada kita. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan, dan keselamatan itu kami peroleh bukan karena kepintaran atau kebaikan kami, tetapi semuanya karena kasih karunia yang datangnya daripadamu. Tuhan, urapi semua yang mendengar pada saat ini, urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, berikan urapan pengajaran, urapan raja, urapan kerasulan, urapan kenabian, semuanya Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami pakai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk urapan yang Engkau berikan kepada semua yang bertugas, dan juga Tuhan peralatan yang kami pakai, dan kami terus bermohon urapan-Mu untuk peralatan supaya kami tidak terganggu di dalam kami menyampaikan firman Tuhan, di dalam kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Saya akan bacakan dan biarlah kita bersama-sama semua memperhatikannya. Semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya akan ulangi sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Salam semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini kepada kita, katanya semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Sudahkah kita menyadari bahwasanya semua yang kita peroleh, apapun itu yang berbentuk materi, berbentuk karunia, berbentuk apa saja, pengetahuan, kecerdasan, itu semuanya karena kasih karunia, karena baik hati Tuhan, dan bukan karena kebaikan kita. Dan apa yang dia katakan adalah supaya kita ini juga berbuat kebaikan, berbuat segala sesuatu yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita ini sudah dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan motivasi dari perkataannya ini. Ia katakan karena kita ini buatan Allah. Kita ini adalah buatan Allah, ya memang benar, kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus dan segambar dengan Tuhan, yang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya sebagai lingkupan hidup kita. Jadi Yesus Kristus itu sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini diciptakan dan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu pekerjaan kita itu dengan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Kemudian keselamatan itu bukan pekerjaan perbuatan manusia, tetapi pekerjaan perbuatan Allah. Keselamatan itu bukan pekerjaan yang dibuat oleh manusia karena kepintaran, oleh karena kepandaian atau hal-hal yang lain sebagainya, tetapi semuanya itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita orang percaya.
Dan apakah yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu? Yang menjadi tugas kita adalah berbuat baik, segala kebaikan, dan itu sudah dipersiapkan Tuhan supaya kita berbuat yang baik. Yaitu caranya mempersiapkan adalah Dia memberikan buku tuntunan melalui firman-Nya, dan itu kita ikutin dan kita bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Sola gratia artinya adalah hanya karena kasih karunia. Sola fide hanya karena iman. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia dan oleh iman. Karena orang Kristen diwajibkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan sebagai dasar menuntut perkenaan Allah, tetapi kita harus melakukan pekerjaan itu, pekerjaan yang baik itu, untuk supaya kita sebagai konsekuensi mutlak dan hidup dalam Kristus sebagai ciptaannya yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru, bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru yang sudah harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sola gratia, hanya karena kasih karunia, Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan yang tidak sepantasnya kita terima, tetapi keselamatan itu sudah diberikan kepada kita karena kita ini Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah kita menganggap bahwasanya keselamatan yang kita peroleh itu karena kebaikan kita atau kehebatan kita atau kegagahan kita, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan. Dan ada orang bertanya, kalau memang Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita, untuk apa lagi kita berbuat baik? Untuk apa lagi kita berbuat baik? Tadi dikatakan kita harus berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dikaruniai kasih. Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Oleh karena itu kita harus berbuat baik dan harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan karena kebaikan kita mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita harus berbuat baik. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat Tuhan suka, itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang yang berkata bahwasanya kalau bukan karena tanganku mengerjakan atau mencangkol atau melakukan pekerjaan, kalau bukan karena otakku yang bisa melakukan sesuatu, yang memikirkan sesuatu itu, aku tidak akan memperoleh apa-apa. Bapak Ibu, orang yang seperti ini berarti tidak mengakui bahwa apa yang dia peroleh itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita yang sudah belajar dan kita yang sudah tahu, janganlah kita ikut dengan pemikiran yang seperti ini, tetapi kita harus berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita, dan kita akan dibawa ke rumahnya, ke rumah Bapa yang kekal, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita untuk dapat mendapatkan itu cuma-cuma, tapi kita jelas untuk membalas kebaikan itu kita harus berbuat baik. Satu, kita harus berbuat baik. Apa yang berbuat baik? Dikatakan tadi bahwasanya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita cuma-cuma. Jadi kita tidak perlu mencari atau membayar atau hal-hal yang lain. Tetapi sebagai ucapan terima kasih kita, Tuhan itu mengharapkan kita berbuat baik, satu, terus kemudian kita berbagi. Bagaimana caranya berbagi, Bapak Ibu? Jelas kalau kita berbagi, kita memberikan sesuatu yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, berarti kita ini sudah selamat. Kita bersyukur, kita sudah selamat. Oleh karena itu sampaikan kepada orang lain.
supaya orang lain itu juga akan memperoleh keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kita jangan jemu-jemu untuk menyampaikan berita baik itu, menjadi saksi bagi Kristus. Kita saksikan bahwa Kristus itu baik. Kita saksikan bahwa Tuhan itu baik. Kita saksikan bahwasanya apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki sekarang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang hal yang seperti ini tidak begitu gampang. Karena masih banyak orang yang berpikir, kalau aku tidak bekerja dengan tanganku sendiri, kalau aku tidak mencangkul, kalau aku tidak bekerja keras, aku tidak akan mendapat apa-apa. Tapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwasanya pada saat kita tidur pun Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita pada saat kita tidur. Jadi jangan takut kalau sudah jamnya tidur, kita harus tidur. Jangan pikir kalau aku nanti tidur barangkali nanti pekerjaanku tidak beres, hasilku tidak banyak, penghasilanku tidak banyak. Banyak kita lihat orang yang lebih banyak menyembah, memuliakan Tuhan, tetapi mereka itu bekerja tidak terlalu banyak, tetapi mereka semua mengandalkan Tuhan. Mereka diberkati secara luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kita dengan cuma-cuma. Hadiah diberikan tanpa kita bayar. Utang-hutang kita pun semuanya sudah dibayar lunas olehnya. Jadi kita tidak perlu berbuat apa-apa. Tapi tugas kita adalah menerima pemberian itu dengan penuh sukacita, dan sebagai tanda ucapan syukur kita juga memberi kepada orang lain apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan, kita juga memberikan keselamatan kepada orang lain. Ya, kita juga membawa mereka untuk mengenal Kristus, supaya dengan itu mereka itu juga diselamatkan. Atau barangkali kita bisa aja berbuat sesuatu yang bisa membawa mereka lebih mendekat kepada Tuhan, bisa membawa mereka untuk lebih memuji nama Tuhan, lebih memuliakan lagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja memberikan bantuan kepada anak yatim. Itu juga namanya kita sudah berbagi, memberikan bantuan kepada orang tua yang sudah lansia, yang sudah jompo misalnya. Atau barangkali kita membantu orang-orang miskin. Begitu banyak orang-orang, katakanlah orang gila yang ada di tepi jalan, orang-orang yang miskin papa yang bisa kita jumpai. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Atau barangkali tetangga kita lihat dia bersusah, kita datang untuk menghibur dia. Atau itu juga sudah memberi, namanya memberi penghiburan. Atau barangkali kalau ada orang yang membutuhkan bantuan doa, kita bantu mereka di dalam berdoa. Jadi apa yang ada pada kita berikan kepada orang lain. Seberapa ada, apapun bisa kita berikan. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang ibu namanya Demi yang tinggal di Amerika, yaitu di Omaha, Amerika Serikat. Dia menghadapi kenyataan yang pahit sekali, di mana dia harus menghadapi kenyataan yang begitu berat, bahwasanya dia melahirkan anak kedua yang tidak cukup umur, yang istilahnya adalah prematur. Tapi anak ini menderita penyakit gastrohisis. Gastrohisis itu adalah organ-organ tubuhnya itu tidak ada kulitnya sehingga bisa dilihat. Jadi kalau saya lihat dalam gambar di YouTube, saya bertanya, gastrohisis itu bagaimana? Kemudian diperlihatkanlah beberapa gambar yang menunjukkan bahwasanya dari pusar anak itu keluar ususnya, dan itu kelihatan apa isi di dalam ususnya itu. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kelihatannya sangat kasihan sekali ya melihat anak ini. Dan begitulah namanya Leo. Si Leo ini lahir, kemudian dicoba untuk dibawa ke rumah sakit. Barangkali ibunya ini sudah membawa dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai-sampai dia pun kehabisan akal dan kehabisan dana. Tapi apa boleh dikata, 10 bulan kemudian si Leo ini menghembuskan nafasnya yang terakhir.
sudah pasti ibunya yang bernama Demi sangat-sangat terpukul dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia sangat merasa susah dan merasa sangat sedih. Tetapi Tuhan membuka pikirannya, Tuhan memberikan hikmat kepadanya, Tuhan memberikan kepadanya air susu yang berlimpah-limpah sehingga dia dapat memberikan air susu itu kepada anak-anak yang membutuhkan. Misalnya anak-anak yang orang tuanya nggak ada lagi atau anak-anak yang sakit. Dan dia berikan itu, dia ambil setiap hari air susunya dan dia kirimkan ke rumah sakit itu. Jumlah yang dikirimkannya adalah 496 kilogram. Sampai air susunya sudah berhenti berproduksi. 496, katakanlah 500 kilo, hampir setengah ton Bapak Ibu, dan itu terisi di dalam 131 galon. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang khusus untuk itu, tapi dia perlu barangkali memakan makanan yang bisa menghasilkan air susu. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga bisa terjadi kepada kita. Apa yang ada pada kita tanpa mengeluarkan biaya, kita bisa saja memberikan perhatian kepada orang lain. Kalau umpamanya di halaman kita ada pohon mangga, banyak buahnya, nggak usah kita jual, berikan kepada orang yang membutuhkan, kirim ke rumah anak yatim piatu. Atau barangkali ayam kita bertelur banyak, berikan kepada anak-anak, kepada orang tua yang sudah lansia, yang membutuhkan telur untuk dimakannya setiap hari. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita ada juga orang ya, dia tanam halamannya tidak luas, tapi ada di lantai 2 dia tempat menjemur pakaian, dan di situ dia bisa membuat tanaman yang hidroponik itu, dan kemudian dia tanam, dan pada saat dia panen dia bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan sayur itu. Itu juga Bapak Ibu, itu namanya berbagi. Dan itulah yang diharapkan Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita berbagi? Itulah tema kita pada hari ini. Apa saja yang bisa kita bagi? Kalau Sola Gracia selalu mengadakan KKI, siapa yang meminta kebaktian kebangunan iman ke daerah-daerah di mana membutuhkan, itu juga namanya kita memberi, menyampaikan firman Tuhan, kemudian mengadakan penyembuhan luka batin, dan kemudian kita mengadakan pelepasan untuk orang-orang yang perlu dilepaskan karena mereka itu kerasukan setan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa mengkonseling orang. Kita perlu belajar sedikit bagaimana teknik-teknik untuk mengkonseling orang. Boleh melalui telepon, kita tidak perlu bertemu dengan dia. Kalau bertemu nanti, kalau sudah boleh tatap muka, itu jauh lebih baik. Tapi kalau sekiranya tidak, kita bisa melalui telepon untuk memberikan penghiburan kepada orang. Pada saat misalnya kita mendapatkan penghasilan yang lebih daripada biasanya, kita pikirkan kemana harus kita berikan. Apakah pergi ke yatim piatu atau apakah ke orang tua yang sangat-sangat membutuhkan. Lihat di sekitar kita semuanya. Kalau memang mereka itu membutuhkan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami berdoa, apa yang perlu kami perbuat Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan ada seorang wanita tua, tidak meminta-minta, tapi kelihatan wajahnya mengenaskan. Dan kemudian kami berpikir, oh ini ada orang tua yang butuh perhatian, butuh bantuan. Oleh karena itu di desa di mana kami tinggal, desa yang di sekitarnya itu, kami tanya berapa banyak di sana orang tua yang tidak punya pasangan lagi. Ya, kalau wanita tidak punya suami, kemudian yang laki-laki tidak punya istri lagi, dan itu diberikan bantuan beras sekedarnya, Bapak Ibu, tapi mereka penuh sukacita dengan itu. Tapi pada saat kami berdoa lagi, kami bersyukur, Tuhan bilang perhatikan lagi anak-anak yatim piatu, dan itulah sekarang yang sedang dilakukan. Bapak Ibu, yang paling tidak sulit adalah membawa mereka di dalam doa. Apapun namanya, kalau kita membawa mereka dalam doa, kita sudah memberi perhatian kepadanya dan meminta kepada Tuhan supaya mereka itu diberkati dan mereka itu mendapatkan apa yang sedang mereka perjuangkan.
Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita semuanya dapat memberi karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk memberi. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan apa tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa yang ada di surga. Kami sudah diajari Tuhan harus berbuat baik karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Keselamatan yang kami peroleh itu adalah cuma-cuma, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena iman. Oleh karena itu Bapa, ajar kami, Roh Kudus yang akan mengajari kami supaya kami terus Tuhan untuk berbuat baik, supaya kami Tuhan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kemudian kami mau berbagi dengan orang-orang yang perlu untuk diperhatikan. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami semuanya kemampuan untuk menyampaikan atau kemampuan untuk menjalankan perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami semuanya Tuhan yang saat ini mendengar, dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, Engkau kiranya yang akan memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, supaya yang sakit itu Tuhan semuanya disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang sedang mengalami luka-luka batin, luka batinnya akan dibalut oleh Yesus Kristus sehingga dia akan merasakan kelegaan. Dan bagi mereka yang sedang dalam keadaan susah dan dalam keadaan berduka, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, untuk presiden kami, Presiden Jokowi, supaya kiranya Engkau memberikan dia hikmat kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugasnya memimpin negara kami menuju negara yang makmur. Berkati juga Indonesia Tuhan. Berkati juga semua aparat pemerintah, aparat negara, yaitu Polri dan TNI, supaya masalah yang sedang dihadapi, siapa sebenarnya pembunuh dari Joshua, biarlah tersingkap secara transparan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemilu tahun 2024, supaya terpilih presiden yang benar-benar berdasarkan Pancasila dan orang yang benar-benar takut kepadamu, baik presiden dan wakil presiden dan jajarannya semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan, urapi juga semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas di tiap-tiap daerah dimanapun kami tinggal, dan biarlah hamba Tuhan itu dapat membawa semua domba-domba mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulialah Engkau. Sekali lagi kami bermohon Tuhan supaya Engkau angkat COVID dari Indonesia ini. Biarlah Indonesia jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Sekalipun pandemi sudah menurun, tetapi COVID masih ada. Oleh karena itu jangan lupa memakai protokol kesehatan, dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Salam sehat.